Wah wah wah, bikin dunia tercengang. Pelatih timnas Italia U17 tiba-tiba minta uji coba lawan Indonesia. Usai tampil menggila lawan skuad Mali, Indonesia muda bisa mengimbangi bahkan hanya kalah tipis. Mereka bisa jadi kuda hitam sesungguhnya di Piala Dunia. Masih jadi misteri. Pelatih Australia Tony Popovich ungkap rasa penasaran lawan Indonesia jika masih dilatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bisa membuat timnas Indonesia jadi menakutkan bagi lawan. Meskipun Indonesia tim level lebih bawah, saya berharap suatu saat Shin Tae-yong kembali ke Indonesia dan menjadi lawan saya. Simak selengkapnya di bawah ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, bikin dunia tercengang. Pelatih timnas Italia U17 tiba-tiba minta uji coba lawan Indonesia. Usai tampil menggila lawan skuad Mali, Indonesia muda bisa mengimbangi bahkan hanya kalah tipis. Mereka bisa jadi kuda hitam sesungguhnya di Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini, sanjungan datang dari Eropa setelah pelatih timnas Italia U17, Daniele Franceschini, secara mengejutkan mengutarakan keinginannya untuk menggelar pertandingan uji coba melawan skuad Garuda Muda sebelum Piala Dunia U17 2025 digelar. Dalam pernyataannya kepada media Italia, Franceschini mengaku terkesan dengan penampilan luar biasa Indonesia saat menghadapi Mali dalam pertandingan internasional baru-baru ini. Meski banyak pihak meremehkan, skuad asuhan Nova Arianto justru tampil luar biasa dan membungkam keraguan. Timnas Indonesia U17 sangat bagus. Mereka bermain penuh semangat, disiplin, dan memiliki kualitas teknik yang tidak bisa dianggap remeh. Ini bisa membahayakan tim-tim besar di Piala Dunia nanti. Mereka benar-benar kuda hitam yang menjanjikan, ungkap Franceschini dengan antusias. Franceschini bahkan menyebut dirinya sangat ingin menjajal kekuatan Indonesia sebagai bentuk simulasi penting bagi timnya jelang turnamen dunia. Ia menilai gaya bermain Indonesia sangat cocok untuk dijadikan lawan uji coba karena karakter permainan mereka yang atraktif dan penuh determinasi. Penampilan Indonesia saat melawan Mali memang layak diapresiasi. Meskipun kalah secara postur dan pengalaman, Garuda Muda mampu memberikan perlawanan ketat, menguasai beberapa momen krusial, bahkan hampir mencetak gol kemenangan. Permainan Indonesia menunjukkan keberanian, kedisiplinan taktik, serta kematangan yang melampaui usia mereka. Performa luar biasa ini tentu tidak lepas dari tangan dingin pelatih Nova Arianto. Mantan bek timnas Indonesia ini berhasil meramu tim dengan filosofi bermain modern yang berbasis penguasaan bola, transisi cepat, dan kerja sama tim yang solid. Nova juga menekankan pentingnya mentalitas bertanding dan daya juang tinggi dalam setiap laga. Tidak heran jika kini pandangan dunia terhadap timnas Indonesia U17 mulai berubah. Jika sebelumnya dipandang sebagai underdog atau sekadar penggembira di turnamen-turnamen besar, kini Garuda Muda dipandang sebagai ancaman nyata. Pengamat sepak bola internasional bahkan menyebut Indonesia sebagai tim Asia dengan gaya Eropa dan semangat Amerika Latin. Saya sudah melihat banyak pertandingan dari tim-tim muda dunia, tapi Indonesia benar-benar menarik perhatian saya. Mereka punya kombinasi teknik, semangat juang, dan kecerdasan bermain yang luar biasa. Ini bukan tim biasa, puji Franceschini lagi. Kabar permintaan uji coba ini langsung disambut antusias oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya terbuka dengan tawaran tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan tim pelatih dan Federasi Italia untuk merealisasikan laga yang sangat dinanti ini. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan dunia. Kami sangat menyambut baik ajakan ini.
Uji coba melawan Italia U17 akan menjadi pengalaman luar biasa bagi pemain kita dan langkah maju dalam persiapan menuju Piala Dunia, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Di media sosial, respons masyarakat Indonesia pun luar biasa. Rasa bangga dan haru membanjiri kolom komentar. Banyak yang tidak menyangka bahwa timnas U17 akan mendapat perhatian sebesar ini dari salah satu kekuatan sepak bola dunia. Beberapa warganet menyebut ini sebagai pembalasan manis atas anggapan remeh terhadap potensi sepak bola Indonesia selama ini. Dengan semangat dan arah yang tepat di bawah kepemimpinan Nova Arianto, timnas U17 perlahan tapi pasti mulai menulis kisah kebangkitannya. Target Indonesia kini bukan sekadar tampil, melainkan bersaing dan menantang siapapun, termasuk tim elit dunia. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi pembuktian selanjutnya. Setelah sukses menjadi tuan rumah sebelumnya, Indonesia kini harus menunjukkan kualitas sebagai peserta tangguh. Uji coba melawan Italia bisa menjadi bekal berharga untuk mengukur sejauh mana kemampuan Garuda Muda dan seberapa besar potensi mereka di panggung global. Daniel Franceschini bukan pelatih sembarangan. Ia pernah membawa Italia U17 mencapai prestasi membanggakan di level Eropa. Ketika pelatih sekelas dirinya memberikan pujian terbuka kepada Indonesia, itu artinya Garuda Muda memang layak diperhitungkan. Lawan seperti Indonesia adalah yang kami butuhkan. Tim yang tidak takut, punya determinasi tinggi, dan bermain dengan hati. Kami berharap pertandingan ini bisa terwujud dalam waktu dekat, tutup Franceschini. Mimpi masa lalu kini berubah jadi kenyataan. Jika dahulu Indonesia harus berjuang keras untuk bisa menghadapi tim besar, kini justru mereka yang datang menawarkan pertandingan. Sebuah pencapaian besar yang tidak hanya membanggakan, tapi juga menjadi awal dari babak baru sepak bola Indonesia di kancah internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Masih jadi misteri. Pelatih Australia Tony Popovich ungkap rasa penasaran lawan Indonesia jika masih dilatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bisa membuat timnas Indonesia jadi menakutkan bagi lawan. Meskipun Indonesia tim level lebih bawah, saya berharap suatu saat Shin Tae-yong kembali ke Indonesia dan menjadi lawan saya. Simak selengkapnya di bawah ini. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih timnas Australia, Tony Popovich. Dalam wawancara terbaru dengan media lokal Australia, Popovich secara terbuka mengungkapkan rasa penasarannya terhadap timnas Indonesia, terutama jika tim Garuda masih ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang belum lama ini diberhentikan dari jabatannya. Pernyataan ini sontak menjadi perhatian besar di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana tidak, jarang sekali seorang pelatih dari negara besar seperti Australia secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap sosok pelatih dari negara rival regional, apalagi setelah pelatih tersebut tidak lagi menjabat. Sejujurnya, saya masih menyimpan rasa penasaran besar terhadap timnas Indonesia jika saja mereka masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Ia adalah sosok pelatih yang membuat kami kesulitan di laga sebelumnya, bahkan sempat menahan imbang kami saat saya belum mengambil alih tim ini, ungkap Tony Popovich dalam wawancaranya. Shin Tae-yong memang menjadi figur sentral dalam kebangkitan sepak bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kariernya di Indonesia berakhir dengan pemecatan yang sempat menuai kontroversi, warisan yang ia tinggalkan tetap kuat terasa bahkan hingga ke telinga lawan-lawannya.
Tony Popovich tidak hanya menyinggung hasil imbang yang diraih Indonesia kala menghadapi Australia di bawah asuhan Shin Tae-yong, tetapi juga menyoroti kemenangan mengejutkan Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0, sebuah pencapaian yang menurutnya sulit dipercaya bagi tim yang sebelumnya kerap diremehkan. Yang lebih mengejutkan bagi saya bukan hanya permainan mereka melawan kami, tapi bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan 2 gol tanpa balas. Itu bukan hasil kebetulan. Ada rencana, ada struktur, dan ada kepercayaan diri dalam permainan mereka. Dan saya yakin itu karena Shin Tae-yong, kata Popovich. Pernyataan tersebut membuat banyak pihak kembali menyoroti keputusan PSSI yang sebelumnya memutus kontrak Shin Tae-yong. Meski tidak seluruh target tercapai, pelatih asal Korea Selatan itu terbukti mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia baik dari segi filosofi permainan, disiplin, maupun mentalitas para pemain muda. Menariknya, Popovich juga mengomentari atmosfer luar biasa yang diperlihatkan oleh pendukung timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong. Ia menyebut belum pernah melihat dukungan terhadap seorang pelatih asing sekuat itu, bahkan ketika sang pelatih sudah tidak lagi berada di pinggir lapangan. Saya menyaksikan pertandingan Indonesia terakhir. Meskipun Shin Tae-yong sudah tidak melatih, namanya masih diteriakan dengan lantang oleh para supporter. Itu luar biasa. Biasanya hanya pemain bintang yang mendapat perlakuan seperti itu, tapi di Indonesia, pelatih mereka dipuja seperti pahlawan nasional, ujar Popovich dengan nada kagum. Bagi Popovich, pengalaman menghadapi tim yang dilatih Shin Tae-yong meninggalkan kesan mendalam. Ia menyebut Indonesia di bawah asuhan sapaan akrab Shin Tae-yong bermain dengan karakter kuat, berani menekan, dan tidak takut menghadapi tim besar. Indonesia di bawah STY bukan hanya bermain bertahan. Mereka tahu kapan harus menyerang, mereka punya organisasi yang bagus, dan yang paling penting, mereka percaya diri. Itu salah satu hal yang membuat saya penasaran bagaimana jadinya jika kami kembali bertemu saat dia masih melatih, tambah Popovich. Meskipun STY kini telah meninggalkan kursi pelatih timnas Indonesia, pengaruhnya masih sangat terasa. Beberapa pemain muda yang kini menjadi andalan tim senior adalah hasil racikan langsung tangan dinginnya. Ia dikenal berani memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda dan membentuk generasi baru sepak bola Indonesia. Di sisi lain, komentar Popovich juga menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi juga tentang dampak dan pengaruh yang ditinggalkan. Seorang pelatih yang disegani oleh lawan adalah bukti betapa besar kontribusinya terhadap perkembangan tim. Reaksi publik Indonesia atas komentar Popovich pun beragam. Banyak yang kembali mengungkit kekecewaan atas pemecatan STY, namun ada juga yang menyikapinya sebagai pujian yang seharusnya menjadi motivasi untuk pelatih baru agar mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun. Tak sedikit pula yang menyerukan agar PSSI mempertimbangkan kembali kerjasama jangka panjang dengan STY di masa depan, entah sebagai direktur teknik atau bagian dari tim pengembangan pemain muda. Beberapa tagar seperti #BringBackSty dan #Slegaj bahkan sempat kembali viral di media sosial usai pernyataan Popovich menyebar luas. Kini dengan Indonesia memasuki era baru pasca Shin Tae-yong, publik menanti bagaimana langkah pelatih dan manajemen berikutnya untuk menjaga momentum. Tantangan berat tentu ada di depan, namun pengakuan dari pelatih sekelas Tony Popovich menjadi pengingat bahwa Indonesia pernah dan bisa menjadi lawan yang ditakuti bahkan oleh raksasa seperti Australia. Dan satu hal yang pasti, meskipun Shin Tae-yong telah pergi, namanya belum benar-benar hilang dari hati para pendukung Garuda. Ia tetap menjadi simbol kebangkitan dan harapan bagi jutaan mata yang pernah bermimpi melihat Indonesia bersaing di level tertinggi. Pertanyaannya, kini akankah Indonesia mampu menjaga bara yang telah dinyalakan oleh Shin Tae-yong, atau api itu perlahan padam bersama kepergiannya?
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Gabung klub Arab, Tom Haye resmi jadi pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. Jika gabung klub Jazirah Arab, Tom Haye resmi menjadi pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. Tom Haye menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang belum memiliki klub hingga mayoritas bursa transfer musim panas 2025 ditutup pada 1 September 2025. Namun, kabar baik menimpa gelandang 30 tahun tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, ada sejumlah klub yang memberi penawaran kepada ex-gelandang AZ Alkmaar. Menurut akun @pemain keturunan ID, Tom Haye mendapatkan penawaran dari sejumlah klub Jazirah Arab dan Asia Tenggara dalam kurung di luar Super League. Beberapa kompetisi top di Asia Barat saat ini adalah Liga Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sementara di Asia Tenggara ada Liga Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Untuk Thailand sedang menjadi magnet sejumlah pemain diaspora untuk berkarier di sana. Di bursa transfer musim panas 2025, raksasa Thailand Buriram United mendatangkan dua pemain timnas Indonesia, Sandi Walsh dan Saine Patinama. Keduanya pun telah menjalani debut resmi bersama juara Liga Thailand tersebut. Berdasarkan informasi eksklusif yang kami terima dari orang terdekat Tom Haye, sejumlah klub Asia Tenggara di luar Super League serta wilayah Jazirah Arab telah mengajukan tawaran kepada El Profesor beberapa waktu lalu. Tulis pemain keturunan ID. Namun hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Tom pun belum membuat keputusan terkait masa depannya, lanjut akun di atas. Jika gabung salah satu klub Jazirah Arab, Tom Haye berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. Sekadar diketahui, klub-klub Asia Barat berani mengeluarkan uang besar untuk menggaji seorang pemain. Cristiano Ronaldo yang berusia 40 tahun saja masih menerima gaji 200 juta euro atau sekira 3,79 triliun rupiah per tahun. Saat ini pesepak bola Indonesia dengan gaji tertinggi dipegang Jay Itzes yang menerima bayaran 2 juta euro atau setara 37,9 miliar rupiah per tahun dari Sassuolo. Sekarang harapannya Tom Haye segera mendapatkan klub anyar. Tom Haye mesti meningkatkan kualitas fisik dan sentuhan bola mengingat dalam 2 minggu ke depan timnas Indonesia senior akan menantang Kuwait dan Lebanon dalam laga uji coba. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to... Legenda Real Madrid ini mau reuni dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Lucas Vazquez masih belum menentukan masa depannya usai kontraknya bersama Real Madrid berakhir. Meski kini berstatus bebas transfer, peluang untuk reuni dengan Cristiano Ronaldo di Liga Pro Saudi tetap terbuka lebar.
Sudah lebih dari sebulan sejak Vazquez terakhir kali mengenakan seragam El Real. Namanya terus dikaitkan dengan sejumlah klub baik dari Spanyol maupun luar negeri. Namun, hingga kini belum ada kepastian klub barunya. Saat ditanya soal kemungkinan bermain di Timur Tengah, Vazquez menjawab diplomatis, "Saya belum memutuskan tujuan saya berikutnya. Segalanya mungkin." Jika bergabung ke Arab Saudi, Vazquez berpeluang bersatu kembali dengan Ronaldo, rekan setimnya selama 3 musim di Madrid. Keduanya pernah menjadi bagian dari era keemasan di bawah asuhan Zinedine Zidane, termasuk meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Vazquez juga sempat didekati Fenerbahce dan Espanyol, namun tampaknya ia enggan kembali ke La Liga demi menjaga loyalitas pada Los Blancos. Beberapa tawaran dari Qatar, Premier League, hingga Juventus juga dikabarkan sedang dipertimbangkan. Menurut kalian, apakah reuni Vazquez dan Ronaldo akan menjadi kenyataan? Cocokkah ia melanjutkan karier di Liga Pro Saudi? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Cerita debut Franco Mastantuono, sambutan hangat Bernabeu, kontroversi nomor punggung, dan harapan masa depan. Debut resmi Franco Mastantuono bersama Real Madrid menjadi sorotan utama dalam laga pembuka La Liga 2025/2026 melawan Osasuna, Selasa (20 Agustus 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang muda berusia 18 tahun itu masuk di menit ke-67 menggantikan Brahim Diaz dan langsung disambut standing ovation dari ribuan Madridistas di Santiago Bernabeu. Mastantuono memang telah lama disebut-sebut sebagai bintang masa depan El Real. Tak heran jika langkah pertamanya di lapangan disambut begitu hangat. Namun debutnya juga sempat memicu perbincangan karena ia mengenakan nomor punggung 30 yang oleh sebagian pihak dinilai tidak lazim. Meski begitu, pihak klub menegaskan bahwa nomor tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Debut Mastantuono semakin istimewa karena Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol penalti Kylian Mbappe. Laga ini menjadi awal dari perjalanan panjang sang gelandang muda dalam seragam kebesaran Los Blancos. Real Madrid versus Osasuna, Rodrigo tidak dimainkan sama sekali, pertanda akan dijual. Kejutan datang dari laga pembuka La Liga 2025/2026 antara Real Madrid dan Osasuna. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Los Blancos, penyerang Brasil Rodrigo tidak dimainkan sama sekali oleh pelatih Xabi Alonso. Hal ini pun memicu spekulasi di kalangan fans, apakah Rodrigo sedang bersiap dilepas? Menanggapi rumor tersebut, Alonso langsung angkat suara dalam konferensi pers usai laga. Ia menegaskan bahwa keputusannya tidak melibatkan Rodrigo adalah murni berdasarkan pertimbangan taktis. Rodrigo, tidak ada apa-apa, ujar Alonso singkat namun tegas. Menurutnya jalannya pertandingan tidak menuntut peran spesifik yang biasa dimainkan Rodrigo sehingga ia memilih opsi lain di lapangan. Saya masih mengandalkannya tentu saja. Tapi ini hanya satu pertandingan dan itu keputusan saya, tambah Alonso. Pernyataan itu seolah menepis rumor transfer. Namun, tetap saja absennya Rodrigo menimbulkan tanda tanya. Bagaimana menurut kalian, Madridistas? Apakah keputusan ini hanya bagian dari strategi atau justru sinyal adanya pergeseran peran Rodrigo di skuad El Real?
Tinggalkan komentar kalian di bawah. I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my MU setan merah. Bidik gelandang Real Madrid yang dihargai lebih dari Rp1 triliun. Manchester United tampaknya belum selesai bergerak di bursa transfer musim panas. Kali ini fokus mereka tertuju pada gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Pemain asal Prancis itu disebut-sebut berada di posisi teratas daftar incaran pelatih anyar setan merah, Ruben Amorim. MU tengah mencari tandem ideal bagi Casemiro di lini tengah. Menurut laporan Fitch-Hughes, Camavinga dinilai sebagai sosok yang paling pas untuk menopang gaya bermain Amorim dalam skema 3-4-2-1. Meski Camavinga masih jadi bagian penting skuad Real Madrid, spekulasi soal masa depannya mulai mencuat, terlebih dengan harga yang disebut mencapai 80 juta atau sekitar 1,43 triliun rupiah. Amorim secara internal menyebut Camavinga sebagai pemain dengan energi tinggi, kecerdasan dalam membaca permainan, dan kemampuan menjaga keseimbangan tim. 3 aspek yang dianggap krusial bagi lini tengah MU. Sebelum fokus pada Camavinga, MU sempat mempertimbangkan nama-nama seperti Carlos Baleba dalam kurung Brighton dan Adam Wharton dalam kurung Crystal Palace. Namun faktor harga dan sikap klub membuat opsi tersebut buntu. Bagaimana menurut kalian, Red Devils? Apakah Camavinga layak ditebus dengan harga selangit? Apakah ia adalah jawaban atas krisis lini tengah MU? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid versus Osasuna, penalti Mbappe bawa kemenangan perdana El Real. Real Madrid mengawali musim La Liga 2025/2026 dengan manis setelah mengalahkan Osasuna 1-0 di Santiago Bernabeu Rabu dalam kurung 20 Agustus 2025. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Kylian Mbappe lewat titik putih. Sejak awal laga, Madrid tampil dominan. Alberto Carrera sempat membuka peluang, namun tembakan jarak jauhnya belum tepat sasaran. Lini pertahanan Osasuna tampil solid, memaksa Dean Huijsen mencoba peruntungan dari luar kotak penalti sayang masih bisa ditepis Sergio Herrera. Mbappe mendapat peluang emas di menit ke-34, namun sepakannya belum menemui gawang. Osasuna meski terus ditekan hampir mencuri gol lewat Ante Budimir, namun sontekannya masih melebar. Gol kemenangan datang di menit ke-51 setelah Mbappe dijatuhkan Juan Cruz di kotak terlarang. Mbappe yang menjadi eksekutor sukses mengecoh Herrera dan membawa Madrid unggul. Meski unggul, Los Blancos tak mengendurkan tekanan. Arda Güler nyaris menambah gol lewat sepakan kerasnya di menit ke-63. Osasuna mencoba bangkit di 10 menit terakhir, namun peluang emas Budimir di menit ke-84 kembali gagal. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Madrid kini berada di posisi ke-8 klasemen dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Barcelona. Bagaimana pendapat Anda soal debut Mbappe bersama Madrid? Apakah ini pertanda awal dominasi El Real musim ini? Yuk tinggalkan komentar Anda. Lupakan Konate, Liverpool capai kesepakatan mengejutkan dengan superstar Premier League. Liverpool tampaknya siap melepas Ibrahima Konate musim panas mendatang, menyusul minat serius dari Real Madrid.
Namun The Reds bergerak cepat dengan langkah yang mengejutkan. Mereka telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Crystal Palace, Mark Guehi. Menurut Sky Sports, Liverpool kini tengah bernegosiasi dengan Palace untuk menuntaskan transfer senilai 35 juta, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan tawaran 65 juta dari Newcastle yang ditolak musim lalu. Dengan kontrak Guehi yang tersisa setahun lagi, kepindahannya ke Anfield tampaknya tinggal menunggu waktu. Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif di Euro 2024 bersama Inggris dan baru saja membawa Palace menjuarai Piala FA. Ia dikabarkan ingin merasakan atmosfer Liga Champions, menjadikannya cocok untuk ambisi Liverpool musim ini. Minat juga datang dari Chelsea dan Tottenham, namun Liverpool tampaknya lebih cepat dan lebih meyakinkan. Di saat yang sama, The Reds juga merekrut Giovanni Leoni dari Parma, tetapi bek muda Italia itu dinilai belum siap tampil reguler di tim utama. Guehi yang sempat jadi kapten dalam hasil imbang 0-0 melawan Chelsea dinilai sebagai sosok ideal untuk menggantikan Konate. Bagaimana menurut kalian, fans Liverpool? Apakah Guehi adalah solusi tepat di lini belakang? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Firasat Jamie Carragher, Manchester City jadi pesaing terdekat Liverpool. Pekan perdana Premier League 2025/2026 telah usai dan legenda Liverpool Jamie Carragher sudah punya prediksi. Menurutnya, Manchester City bukan Arsenal akan menjadi pesaing terdekat Liverpool dalam perebutan gelar juara musim ini. City tampil meyakinkan dengan kemenangan telak 4-0 atas Wolverhampton, sementara Liverpool mengalahkan Bournemouth 4-2. Arsenal juga menang, namun hanya dengan skor tipis 1-0 atas Manchester United dalam laga yang cukup alot. Carragher menyoroti pertahanan Liverpool yang masih perlu dibenahi jika ingin kembali angkat trofi, meski ia memuji lini serang The Reds yang tetap tajam. Di sisi lain, ia merasa Manchester City menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah musim lalu sempat kehilangan intensitas. Saya sangat terkesan dengan Manchester City. Cara mereka bermain kembali dominan. Saya merasa mereka yang justru akan jadi penantang terdekat Liverpool, ujar Carragher di Sky Sports. Sementara itu, Arsenal dinilainya belum tampil lebih baik dari musim lalu, meskipun sudah mendatangkan Victor Gyökeres. Permainan mereka masih terlalu pragmatis, pokoknya menang. Belum terlihat peningkatan signifikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Carragher benar? Apakah City lebih mengancam Liverpool dibanding Arsenal musim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Nestapa Garnacho dicuekin Manchester United, kini juga tak dilirik timnas Argentina. Alejandro Garnacho tengah berada dalam situasi sulit. Setelah nasibnya di Manchester United tak menentu, kini sang winger juga tak dilirik oleh tim nasional Argentina. Nama Garnacho dikabarkan tidak masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Lionel Scaloni untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Venezuela dan Ekuador. Ini bukan kali pertama Garnacho absen. Pada jeda internasional Maret dan Juni 2025 lalu, ia juga tidak dipanggil. Alasannya, penurunan performa. Scaloni disebut ingin memberi waktu bagi Garnacho untuk mereset kariernya, menyusul ketidakpastian masa depannya di level klub. Hingga kini belum ada klub yang secara serius mencoba merekrut Garnacho dari Old Trafford. Masalahnya dengan Manchester United bermula dari perselisihan dengan manajer Ruben Amorim usai final Liga Eropa 2024/25. Garnacho kecewa karena tidak dimainkan dan mempertanyakan keputusan Amorim. Imbasnya, ia dikeluarkan dari skuad bersama Jadon Sancho. Kini Garnacho menghadapi risiko tersingkir dari panggung klub dan negara. Apakah ini hanya fase atau awal dari penurunan kariernya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Garnacho layak diberi kesempatan lagi atau justru perlu mencari tantangan baru di klub lain? Sampaikan opinimu di kolom komentar. Chelsea gagal dapatkan kudus, Tottenham menang start di bursa transfer. Drama transfer kembali mewarnai Premier League.
Chelsea dilaporkan sempat mencoba merekrut Mohamed Kudus dari West Ham dengan skema barter, namun justru Tottenham Hotspur yang sukses mengamankan tanda tangan winger asal Ghana tersebut. Kudus resmi bergabung dengan Spurs bulan lalu dengan mahar 55 juta. Pemain 24 tahun itu jadi target utama setelah upaya mendatangkan Bryan Mbeumo gagal karena sang winger memilih Manchester United. Chelsea tak tinggal diam. Mereka sempat mengajukan tawaran uang tunai 20 juta plus gelandang Kiernan Dewsbury Hall yang mereka nilai 30 juta. Namun West Ham hanya menghargai Dewsbury Hall di angka 20 juta, membuat kesepakatan jauh dari kata sepakat. Secara personal, Kudus disebut tidak keberatan pindah ke Chelsea. The Blues pun sudah memantau bakatnya sejak masih di Ajax. Tapi Tottenham bergerak cepat. Mereka mengajukan tawaran 50 juta lalu menyepakati harga 55 juta setelah negosiasi singkat. Kudus pun resmi menandatangani kontrak 6 tahun di London Utara. Dengan absennya Kulusevski karena cedera, kehadiran Kudus jadi solusi penting untuk skuad Thomas Frank yang akan kembali berlaga di Liga Champions. Menurut kalian, apakah Chelsea terlalu lambat? Dan apakah Kudus adalah pembelian cerdas bagi Spurs? Tulis pendapatmu di kolom komentar.